Ini kok. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak. Boleh saya mulai ya? Ya, oke. Jadi pertama saya ingin menyampaikan permohonan maaf ya, karena saya baru bisa memberikan kuliah di pagi hari ini dan tidak bisa luring dan harus daring ya, ya karena keterbatasan waktu eh, saya. Ya, saya mendapat tugas dari penanggung jawab mata kuliah ini untuk bicara dua pokok bahasan yang di RPS itu merupakan pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Ya, jadi hari ini saya akan langsung gabung menjadi satu, ya pokok bahasan di tatap muka pertama dan pokok bahasan di tatap muka kedua. Ya. Nah, di dalam RPS dikatakan bahwa untuk tatap muka pertama itu yang akan dijelaskan adalah pengertian penelitian dan statistik. Nah, sehingga nanti dalam uraian saya akan ada tentang definisi penelitian, apa itu penelitian, kemudian tujuan dan manfaat penelitian ilmiah, kemudian perbedaan metode ilmiah dan non-ilmiah, definisi statistik dan peranan statistik dalam proses penelitian. Ya, mungkin penjelasan saya tidak urut seperti ini, tapi paling tidak semua materi akan saya coba untuk saya masukkan di dalam uraian saya berikut ini. Nah, tentu pertanyaan pertama adalah apa itu penelitian? Ya, atau di dalam bahasanya Pak Habibie disebut dengan riset, gitu ya. Penelitian atau riset. Apa itu penelitian? Apa itu riset? Ini adalah sebuah definisi yang saya ambil dari bukunya Errol Bibi, ya, yang mengatakan bahwa penelitian itu adalah operasionalisasi dari metode ilmiah atau sains untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah atau sains baru yang berbasis pada teori dan dukungan dan didukung oleh fakta-fakta empiris. Dari definisi ini maka kita bisa mendapatkan dua kata kunci, yaitu apa itu metode ilmiah ya, dan apa itu teori gitu ya. Nah, ini definisi yang lain ya. Ini adalah definisi yang ditulis oleh Newman ya, bahwa proses penelitian itu adalah proses yang terstruktur, terorganisasi, dan sistematis untuk menghasilkan pengetahuan ilmiah yang baru yang didukung oleh logika teoritis dan data empiris. Ya, jadi dari definisi ini maka ada dua kata kunci tambahan bahwa penelitian itu harus sistematis, ada sistematikanya, ada tahapan-tahapannya. Dan juga di sini ya harus berdasarkan logika teori dan didukung oleh data empiris. Nah, karena apa? Pengetahuan ilmiah atau sains atau ilmu pengetahuan itu memang syaratnya dua. Dinamakan ilmiah kalau logik dan teori dan empirik. Ada dasar teorinya, ada penjelasannya, dan ada dukungan data-datanya. Ya. Nah, dari definisi ini saya akan mencoba menelusur terlebih dahulu apa itu yang disebut metode ilmiah. Karena ini operasionalisasi, pengerjawantahan, ya, penerapan dari metode ilmiah di lapangan untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah itulah yang disebut dengan riset atau penelitian. Nah, sebenarnya ya metode ilmiah itu bagian dari apa yang disebut dengan uh, knowing method. Ya.
Apa itu metode ilmiah? Ya, atau scientific method. Jadi manusia itu dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dua keistimewaan. Ya, yang pertama adalah manusia itu dibekali dengan curiosity, keingintahuan, selalu ingin tahu, ya, bertanya, ya, selalu mempertanyakan sesuatu. Dan juga manusia itu dibekali dengan kemampuan berpikir. Nah, dua hidayah itulah yang sebetulnya sehingga manusia itu selalu ingin tahu. Ya, nah untuk mencari pengetahuan itu atau knowing method itu sebetulnya ada tahapan-tahapannya, ya. Jadi barangkali yang pertama di zaman dulu, ya, atau mungkin juga sampai sekarang gitu ya, ada yang menggunakan metode non ilmiah atau non scientific method, ya. Dari metode ini nanti yang dihasilkan itu tentu hanya ya mistik-mistik, ya, kepercayaan-kepercayaan, atau barangkali seperti wahyu gitu ya. Dan para seniman mendapatkan inspirasi itu sebetulnya juga tidak menggunakan metode ilmiah, tiba-tiba aja dia melihat ini lalu dia ciptakan lagu gitu. Ya, ini adalah yang metode non ilmiah. Kemudian ada metode yang lebih tinggi tingkatannya, yaitu yang disebut dengan pre-scientific method, pra-ilmiah, ya, metode pra-ilmiah, seperti bayi itu masih prematur gitu ya. Ini adalah metode pra-ilmiah atau pre-scientific method. Nah, ini yang didapatkan adalah pengetahuan, ya, knowledge, ya. Nah, tentu tingkatan yang paling tinggi adalah yang disebut dengan metode ilmiah, scientific method. Nah, dengan menggunakan metode ilmiah ini, ya, nanti akan didapatkan hasilnya adalah pengetahuan ilmiah atau sains, atau orang menyebut dengan ilmu pengetahuan, ya. Jadi ini adalah tahapan-tahapan, ya, di dalam manusia mendapatkan sesuatu dari yang mistik menuju yang menjadi pengetahuan dan menjadi pengetahuan ilmiah. Namun demikian, saudara-saudara, anak-anakku sekalian, di masyarakat sekarang ini banyak ya yang orang mendapatkan, ya, mendapat pengetahuan itu dengan yang non ilmiah, ada yang pra ilmiah gitu, ya. Ya, jadi misalnya ini, ya, ini adalah kayak kanjeng yang bisa menggandakan uang gitu ya. Ini metode non ilmiah ini tidak bisa ditiru, dan bisa hanya beliau saja, tuh, ya. Tidak bisa ditanya itu bagaimana bisa menggandakan uang sebanyak itu. Ini adalah metode non ilmiah atau non scientific method. Ya, barangkali saudara kalau nonton televisi, ya, kemudian ada iklan-iklan pengobatan gitu ya, itu barangkali yang dijual itu sesuatu yang non ilmiah begitu, ya. Nah, tentu tugas saudara, ya, sebagai scientific division farmasi, ya, jangan sampai nanti membuat produk yang non ilmiah begitu, ya. Ini adalah salah satu contoh. Kemudian ini ada pengobatan tinampi, ya. Yang mungkin saudara pernah lihat di televisi, ya, banyak sekali orang-orang yang disembuhkan oleh tinampi ini, ya. Pengobatan Ningsih Tinampi, ya, yang mungkin di Pandaan kalau nggak salah, ya. Ini adalah metode yang digunakan oleh Tinampi. Ini adalah metode yang ilmiah, tidak bisa dijelaskan, ya, mengapa kalau orang bisa sembuh, diapakan itu, ya, kalau bisa sembuh itu bagaimana, tidak ada penjelasannya, empiris tapi tidak logis. Itu bukan ilmiah. Kalau ilmiah itu harus empiris dan logik, bisa dilihat dan bisa dijelaskan alasannya mengapa gitu. Ini adalah yang disebut dengan yang non ilmiah. Ya. Nah, kemudian
inilah sebetulnya yang menimbulkan knowing method tadi. Jadi manusia itu diberikan anugerah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dua, yaitu mampu berpikir dan ingin tahu. Ya, jadi bisa dibayangkan ini di sebelah kiri ini adalah seekor kera, di sebelah kanan itu adalah cucu saya. Ya pasti beda lah ya antara cucu saya dengan kera. Karena apa? Cucu saya ini selalu ingin tahu, ya dia punya curiosity dan dia mampu berpikir juga. Ya. Jadi suatu hari ya dia selalu bertanya sama saya, Kong itu apa? Oh itu kucing. Kong itu apa? Itu bunga. Kok kemarin itu saya main lain-lain kok anginnya itu bisa berubah ya Kong. Tadinya ke utara kok jadi ke barat gitu ya. Mengapa begini Kong? Ya mengapa bagaimana Kong kok jadi begini? Kok angin bisa berubah arah? Nah itu saya terangkan. Tapi keterangan saya bagi dia itu hanya sekedar kabar. Karena akumnya punya otoritas karena lebih tua, mungkin benar apa yang dikatakan akum. Tapi yang saya katakan, saya kan tidak ilmiah sama sekali, itu kan ya logik saja. Tapi apa betul itu ada perbedaan temperatur? Apa betul itu ada perubahan tekanan seperti hukum termodinamika gitu? Ya, sehingga apa? Dia hanya mendapatkan sekedar pengetahuan dari orang lain, dari pengalamannya dia sendiri, ya, baru dia akan mendapatkan pengetahuan, knowledge, bahasa Maduranya. Ya, kemudian juga dari pre-scientific method, ya, ada yang disebut dengan personal experience atau common sense, pengalaman pribadi dan akal sehat saja. Inul Daratista suaminya berkumis. Inul Daratista cantik. Widyawati suaminya berkumis. Widyawati juga cantik. Nah, jadi kalau gitu orang cantik suaminya berkumis gitu ya. Nah, saya kan berkumis, oh ya pasti kayak Anda mengatakan istrinya pasti cantik gitu. Ya. Itu akal sehat aja, itu common sense itu tidak ilmiah itu, ya nggak benar secara ilmiah gitu, ya. Kemudian ini tadi pendapat para ahli dan pemegang otoritas. Saya katakan kepada cucu saya, angin berubah arah karena ada perbedaan tekanan udara. Kenapa kalau ada perbedaan tekanan udara? Ya karena suhunya berbeda gitu dan lain sebagainya. Ya sehingga saya terangkan itu ya sebetulnya ya apa ya karena saya dianggap ahli dan saya orang tua, dia sebagai otoritas gitu ya, maka dia percaya dan itu menjadi pengetahuannya anak cucu saya. Kemudian populer and media media message gitu ya, jadi pesan jargon populer dan isu-isu di media sosial ya itu di medsos itu ya semua itu hanya ya ya akal sehat aja, itu tidak ilmiah sama sekali karena tidak ada bukti empirisnya, logik mungkin tapi tidak empiris gitu. Ya, kadang-kadang ada empiris tapi juga tidak logis gitu ya. Kalau saudara melihat pertunjukan Jaran Kepang gitu ya, itu pemainnya kan makan beling gitu ya. Itu ya tidak logis itu. Kedokteran nggak bisa menjelaskan itu. Kok orang bisa makan beling gitu ya, kacang-kacang itu. Itu faal kan tidak bisa dijelaskan ya dan lain sebagainya. Itu empiris tapi tidak logis. Itu yang disebut dengan ngelmu, kalau orang Jawa bilang itu ngelmu, angel tinemu nalar gitu ya. Ini semuanya adalah yang pre-scientific, belum scientific ya, belum ilmiah ya. Kemudian juga keyakinan ya, nilai-nilai yang dianut oleh orang-orang ya itu sebetulnya juga belum tentu ilmiah begitu, karena ilmiah itu harus ada logik, ada empiriknya, dapat dijelaskan dan ada buktinya, seperti kematian karena santet gitu ya. Itu ya
itu nggak ilmiah itu ya, santet itu seperti apa, memang matinya itu karena makan paku atau gimana, itu kan itu nggak ada penjelasannya gitu. Ya, itu semua adalah pre-scientific method. Ya, ini oleh karena uh, adanya generalis yang berkelebihan, ya, jauh melampaui apa yang dapat dibenarkan dan berdasarkan data empiris pengamatan yang dimiliki saja. Ya, saya kira kalau saudara-saudara punya saudara yang pulang dari haji gitu ya, pasti banyak cerita-ceritanya gitu ya. Itu pengalaman dia sendiri, orang lain nggak ngalami juga. Nah, kalau saudara percaya, itu sebetulnya ya pengetahuan yang saudara punya itu juga tidak ilmiah gitu ya. Jadi misalnya ada pengamatan selektif ya, pengamatan dengan cara tertentu sehingga memperkuat pemikiran yang sudah ada, ya, tidak netral dan tidak seimbang gitu ya. Ini adalah beberapa kelemahan dari pre-scientific ya. Nah, kemudian saya menuju yang terakhir yaitu yang metode ilmiah, scientific method. Ya. Nah, berdasarkan pendapat dari Newman ya dan dari RLBB dikatakan bahwa metode ilmiah itu adalah epistemologi atau metode penemuan sains ya. Karena dalam filsafat ilmu tentu mungkin saudara sudah diajar ya, ada aksiologi, ada epistemologi, ada ontologi gitu. Nah, dari ilmu pengetahuan ya. Nah, metode ilmiah ini adalah epistemologi, bagaimana mendapatkan pengetahuan itu. Kemudian kalau LBB mengatakan bahwa metode ilmiah ini sebetulnya seperti mata uang gitu ya, ada dua sisi ya yang tidak bisa dipisahkan tapi bisa dibedakan saja. Ya, sains itu dari sisi dinamis ya, itu adalah sebuah roda perputaran dari sains. Ya, sedangkan kalau dari sudut pandang statis, maka sains itu adalah produk. Ya, sains itu sebagai proses, sains itu sendiri sebagai produknya. Ya, sisi dinamis ini adalah perputaran dari sains. Science as will gitu ya. Prinsip pemetaan masalah dengan mekanisme stimulus logika respon ya. Dan metode ilmiah ini sebetulnya menjadi ya kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi misalnya begini, Fitria, Fitria bisa dengar suara saya? Fitria? Bisa, Bro. Bisa ya. Saya mau tanya, Fitria, pada suatu hari Fitria masuk di toilet. Ternyata di toilet ada ular gitu. Apa yang kamu lakukan, Fitria? Keluar, lari Keluar. keluar. Terus Lari keluar dan minta tolong. kenapa Fitria kok lari keluar dan minta tolong? Karena ketakutan. Kenapa takut sama ular? Soalnya di pikiran saya ular itu berbahaya, terus bisa menggigit saya. Kalau digigit ular bisa apa? Iya, Ya bisa mati gitu ya. iya, Nah, itu yang dilakukan Fitria itu metode ilmiah, itu ada stimulus, ada logika, ada responnya. Stimulusnya apa? Ada ular di situ. Lalu tadi Fitria bilang, saya pikirkan kalau ular ini berbisa, aku digigit, aku bisa mati. Padahal aku masih pengen lulus S1, saya masih pengen apoteker gitu ya. Daripada mati karena ular ya saya mau lebih baik lari keluar dan minta tolong, teriak-teriak kan itu. Itu metode ilmiah itu. Ya, ada stimulus, ada logika, ada respon. Ya, inilah yang nanti di dalam penelitian itu dioperasionalkan, ya, di laboratorium maupun di rumah sakit. Ya. Jadi sekali lagi, ya kalau ada stimulus, ya ada stimulus tanda tanya itu, maka nanti ya sains itu akan bergerak. Ya, ini sisi dinamis dari sains.
Jadi perputaran roda komponen dari sains itu sendiri. Jadi begitu ada stimulus, maka alam pikiran kita menuju ke teori. Ular berbisa, bisanya sangat berbahaya, gitu ya. Nah, dari teori ini baru nanti akan ada sebuah deduksi, ya. Nah, apa yang dihasilkan dari penalaran teori itu, yang dihasilkan adalah hipotesis, ya. Kemungkinan yang akan terjadi, ya, seperti yang dipikirkan oleh Fitria tadi, ya. Lalu dari hipotesis ini nanti dikumpulkan data empiris, benar nggak? Gitu, ya. Ada logikanya, tentu harus ada bukti empirisnya. Dari fakta empiris ini nanti akan disimpulkan, ya, melalui logika induktif, gitu, ya, dan dihasilkan sebuah generalisasi, kesimpulan-kesimpulan yang sifatnya umum, yang ini tentu nanti akan bisa menambah teori menjadi teori yang baru, ya. Ini adalah metode ilmiah, ya. Dimulai dari adanya curiosity, pertanyaan, permasalahan, nanti dihadapkan dengan teori, dan dari teori ini nanti akan didapatkan jawaban sementara dari permasalahan tadi yang kita sebut dengan hipotesis. Nah, hipotesis ini harus dibuktikan, ya, dibuktikan data-datanya mendukung atau tidak, gitu ya, kenyataan di lapangan mendukung atau tidak, gitu ya. Dari situ nanti akan diambil kesimpulan, ya. Nah, di sini kita lihat di dalam metode ilmiah itu ada dua kata kunci. Pertama adalah bahwa metode ilmiah itu selalu membutuhkan logika teori dan membutuhkan bukti empiris, ya, karena memang sains itu cirinya adalah logik dan empirik, dapat dijelaskan, masuk akal, dan ada bukti empirisnya, ya. Nah, kalau metode ilmiah ini dijalankan untuk mencari pengetahuan ilmiah yang baru, ya, melalui stimulus logika respon ini, kalau ini dijabarkan lebih rinci, stimulus itu adalah problem, masalah, ya, sehingga kita semua ini selalu menghadapi masalah, gitu, ya. Mungkin di dalam nanti menyusun skripsi, saudara harus menemukan masalahnya. Masalahnya apa? Begitu. Ya, ini adalah titik pangkal dari penelitian. Ya, sama dengan metode ilmiah, itu dimulai dari stimulus. Ya. Nah, masalah ini nanti kita kaji, kita lihat di perpustakaan, di pustaka. Kita searching melalui Google Form atau dari AI, gitu ya. Dari masalah ini apa kira-kira teori yang relevan dengan masalah ini? Kita cari, ya. Nah, dari teori inilah nanti akan muncul dugaan sementara, ya, jawaban sementara dari masalah berdasarkan teori. Itulah yang kita sebut sebagai hipotesis. Hipo itu artinya lemah, tesis itu adalah pernyataan. Kesimpulan yang masih lemah, belum ada bukti empirisnya, maka disebut dengan hipotesis. Nah, tentu hipotesis ini nanti harus kita buktikan secara empiris. Ada nggak datanya? Kita kumpulkan datanya. Benar nggak gitu dari percobaan-percobaan yang kita lakukan. Nah, sebelum mengumpulkan data empiris, tentu saudara harus membuat rancangannya. Ya, rencananya seperti apa? Sampelnya apa? Alat ukurnya apa? Ya, kemudian samplingnya bagaimana, kemudian bagaimana analisis datanya, itu semuanya dirancang di dalam rancangan penelitian itu. Ini kalau di skripsi saudara ini dimasukkan di bab 3, ya, kalau nggak salah itu tentang metode penelitiannya itu, ya. Apakah mau survei, apakah mau eksperimen, atau mau
ex post facto dan lain sebagainya. Itu dirancang, ya. Nah, kemudian dari data empiris yang diperoleh ini nanti diambil kesimpulan. Kesimpulan ini harus objektif, valid, dan reliable, ya, dapat diandalkan dan sahih, gitu ya. Tentu untuk melakukan generalisasi ini diperlukan tool, diperlukan alat. Nah, apa alatnya? Ya, alatnya adalah alat analisis data. Inilah peranan statistik. Disinilah peranan statistik. Jadi kalau belajar penelitian mesti harus belajar statistik gitu, maka kuliahnya digabung kan, penelitian dan statistik gitu. Ya, inilah peranan dari statistik. Ya, nah nanti setelah dianalisis statistik secara objektif, ya valid dan reliable, ya baru nanti kita mendapatkan sebuah kesimpulan. Tentu kesimpulan itu tidak dibiarkan begitu saja. Dia harus diberi penjelasan apa hubungannya dengan teori, apakah ini mendukung teori, apakah ini menolak teori, apakah ini memodifikasi teori, atau ini menambah ya data dalam teori dan lain sebagainya. Itulah yang disebut dengan rekonsepsi. Ya, di dalam skripsi Anda itu yang disebut dengan pembahasan. Ya, pembahasan itu adalah menjelaskan tentang data, kesimpulan itu. Mengapa begitu? Bagaimana kok bisa terjadi itu? Jadi harus menjawab why dan how. Gitu. Mekanismenya bagaimana? Itu dituliskan di dalam pembahasan. Gitu. Ya, nah baru nanti akan kita simpulkan ya dalam bentuk kesimpulan-kesimpulan yang sifatnya sudah mendukung teori atau menolak teori atau menambahkan kekuatan dari sebuah teori. Ya, ini adalah sistematika tahapan-tahapan dalam penelitian. Kalau skripsi saudara disusun dengan cara berpikir sistematika seperti ini, dijamin kesimpulan skripsi Anda pasti ilmiah. Kenapa? Ilmiah itu cirinya dua. Ada logika teorinya, ya, ada kerangka teorinya, dan ada datanya. Gitu. Nah, tentu di dalam penelitian ini tadi sudah saya katakan ini diperlukan ya apa yang disebut dengan logika deduktif, ya. Nah, kalau penelitian ini menggunakan langkah-langkah dari problem menuju teori menuju hipotesis, itu adalah penelitian yang menggunakan paradigma positivisme. Inilah yang disebut dengan penelitian kuantitatif. Ya, kemudian di sebelah kiri itu menggunakan logika induktif. Ya, ini menggunakan paradigma naturalisme. Ya, dan di sinilah letaknya bedanya dengan penelitian kualitatif. Kalau penelitian kuantitatif mengandalkan pada deduktif, pada penelitian kualitatif itu membutuhkan dominansi dari logika induktif. Tapi apapun jenis penelitiannya, apa kualitatif, kuantitatif, tetap aja ada deduktifnya, ada induktifnya. Cuman bedanya kalau kuantitatif itu dominannya adalah deduktif, kalau di kualitatif yang dominan adalah induktif. Seperti sayur gitu ya, kalau sayur gudeg ya dominannya apa? Fitrian, kalau sayur gudeg, ya, sayur gudeg dominannya rasa apa? Nangka muda. Bukan rasanya, bukan bahannya. Atau Risma, Risma, apa? Kalau gudeg rasanya apa? Dominannya? Katanya manis ya, Pak. Tapi saya Manis, sejujurnya betul. belum pernah nyoba juga. Belum pernah nyoba? Belum. Ya nanti saya traktir gudeg nanti. Oh, kok belum pernah makan gudeg ya. Gudeg Jogja yang sangat terkenal itu ya. Dominannya rasa manis. Nah, kalau saya asam, dominannya rasa apa? Asam.
asam gitu. Gudeg juga dikasih asam, tapi sedikit saja. Gulanya yang dominan. Sayur asam juga dikasih gula, tapi gulanya sedikit aja, yang banyak adalah asamnya. Sama penelitian juga itu kualitatif, itu dominannya deduktif, kalau kualitatif induktif, kalau kuantitatif itu deduktif. Ini ya. Nah, sudah di dalam penelitian itu selalu ada produk, ada proses ya. Ini adalah produk, teori, hipotesis, data empiris, generasi ini adalah produknya. Yang biru ini adalah proses. Proses perumusan masalah, proses membuat rancangan penelitian, proses analisis data, proses berpikir deduktif-induktif untuk membangun kesimpulan baru. Ya. Ya. Saya akan beri contoh logika deduktif ya. Deduktif itu artinya apa? Ya, deduktif itu pengimpulan dari yang sifatnya umum menuju kesimpulan yang spesifik. Ya, di sini nanti diperlukan ada premis mayor, ada premis minor, dan ada kesimpulan. Ya. Nah, premis ini harus benar, ya, dan prosedurnya harus benar. Jadi premis mayor dulu, minor baru kesimpulan. Jangan dibalik-balik ya. Jalan kesimpulan tiba-tiba muncul tanpa ada premis minor, ada premis minor. Jadi prosedurnya harus benar dan premisnya harus benar. Ini adalah contoh. Semua akulida rasanya pahit. Ini premis mayor. Premis minornya, atropin adalah akulida. Sehingga kesimpulannya apa? Prisma. Semua akulida rasanya pahit. Atropin adalah akulida. Maka kesimpulannya apa? Ayo, siapa yang bisa? Ayo, Prisma. Kesimpulan. Berarti atropin itu pahit, Bapak. Ya, jadi atropin rasanya manis gitu. Semua monosakarida rasanya manis. Glukosa termasuk monosakarida, maka glukosa rasanya manis. Ini adalah sebuah deduktif. Karena di dalam penelitian juga begitu. Saudara dari teori, misalnya ada teori kepatuhan penderita minum obat, teori HBM gitu. Nanti saudara bisa merumuskan hipotesisnya dengan metode logika deduktif ini. Ini logika induktif, ya, dari spesifik kesimpulan umum, dari kebalikannya gitu ya. Nah, generalisasi ini harus benar ya. Contohnya misalnya ini, penicillin dapat membunuh kuman, streptomycin dapat membunuh kuman, bacitracin dapat membunuh kuman. Penicillin, streptomycin, bacitracin adalah antibiotika. Maka kesimpulannya semua antibiotika akan membunuh kuman. Ini namanya adalah logika induktif. Ini biar nggak mengantuk ya saya beri suara gitu ya. Kedelai mengandung protein, kecipir mengandung protein, kacang mengandung protein. Kedelai, kecipir, kacang adalah biji familia Leguminaceae. Kesimpulannya apa? Ayo Vita, kesimpulannya apa, Fit? Ayo Fit,
kedelai mengandung protein, kecipir mengandung protein, kacang mengandung protein, kedelai, kecipir, kacang adalah famili leguminosae. Maka Biji familia leguminosa semua nah, mengandung protein. iya, betul sekali. Tepuk tangan. Ya. Oke ya, ini adalah logika deduktif induktif. Jadi dalam penelitian itu selalu digunakan deduktif, induktif, deduktif, induktif begitu ya. Nah, kemudian ini adalah sistematika penelitian, saudara. Tadi sudah saya sebutkan ada identifikasi, rumusan masalah, studi pustaka, kerangka teori atau kerangka konsep untuk merumuskan hipotesis, menentukan jenis rancangan penelitiannya apa, kumpulan data di laboratorium atau di lapangan, dilakukan analisis data, pembahasan hasil analisis data, dan kemudian sampailah pada perumusan kesimpulan dan saran. Ya, saya kira format skripsi saudara sudah menggunakan pendekatan ilmiah, ya, karena didukung oleh dua aspek, ada aspek teoritisnya dan aspek empirisnya. Nah, ini adalah pokok bahasan yang kedua, ya, dalam RPS Anda. Fitria, ini kuliah sampai jam berapa, Fit? Fit, sampai jam berapa? Nah, siapa yang tahu? Ini sampai jam berapa? Saya emang nggak tahu ini sampai jam berapa. Sampai pukul 9.40, Prof. 9.40 ya, juga sudah jam 9 kurang. Ya. Mudah-mudahan nanti materi saya panjang sekali ya. Nanti kalau eh, ada yang kurang jelas, nanti saudara bisa baca buku yang pernah saya tulis ya. Nanti saudara bisa lihat. Ini semua sudah saya tulis di dalam sebuah buku yang saya karang ya, metodologi penelitian untuk farmasi dan kesehatan. Ya. Tapi saudara bisa baca di referensi lain juga ya, yang dalam RPS kan sudah ditunjukkan referensinya apa. Nah, saudara, tadi saya bilang bahwa setelah merumuskan hipotesis, maka kita harus mengumpulkan data empiris. Nah, untuk mengumpulkan data empiris itu harus dibuat rencananya dulu, rancangannya. Nah, di sini rancangan penelitiannya itu ada 9 trade-off pilihan. Trade-off itu ini atau itu, ini atau itu, ini atau itu, gitu ya. Jadi kalau 9 trade-off berarti ada 18 rancangan penelitian. Ya, ini akan saya terangkan sampai akhir kuliah, gitu ya. Tapi panjang sekali, gitu. Tapi nanti saudara bisa baca di buku saya. Ya, saya akan jelaskan highlight-nya aja. Ya, contoh-contohnya nanti saudara bisa cari di AI, Gemini AI, gitu ya. Saudara tulis aja contoh ini apa, nanti dari sana nanti saudara akan dapatkan. Ya, tapi nanti tentu harus dicocokkan dengan literatur ya. Ya, jadi ibaratnya itu kalau mau memilih baju di supermarket gitu. Mohon maaf ya, ini cerita ya. Suatu hari saya diajak sama istri saya untuk beli baju ya di Surabaya, di Tunjungan Plaza di lantai 2 ya. Nah, di lantai 2 itu ada banyak baju bermacam-macam ya. Ya. Jadi saya antarkan gitu, yang saya keliling gitu, pegang ini, pegang itu, lihat ini, lihat itu, dan seterusnya. Hampir 2 jam. Tapi apa ya yang terjadi? Pak, nggak jadi beli bajunya. Loh, kenapa? Aku bingung milihnya. Waduh, sudah diantar 2 jam, nggak dapat apa. Nah, terus suatu hari dia ngajak lagi, Pak, antar lagi, Pak. Nah, beli baju, Pak. Oke, saya saya tanya trade off-nya dulu. Gitu. Nanti bajunya itu warnanya yang kejreng atau yang soft. Oh, yang kejreng, soalnya nanti aku akan difoto-foto jadi biar kelihatan gitu ya. Jadi warnanya kejreng loh ya. Oke.
Potongannya gimana? Mau lengan panjang atau lengan pendek? Ya, aku mau lengan pendek aja, soalnya nanti aku mau pakai kaos gitu. Pendek ya, gitu. Kainnya gimana? Yang legging, yang jatuh, atau yang kaku? Jangan yang legging, aku nanti kelihatan gemuk, jadi yang kaku aja. Oke, ya. Itu trade off-nya ya, pilihannya itu nggak boleh nyimpang loh ya. Oke, saya antar. Ya, dia udah mulai putar-putar gitu. Ya, dia pegang yang warnanya soft, ngejreng, bajunya ngejreng. Potongannya apa? Pendek, oke. Teksturnya apa? Ini hasilnya. Tidak lebih dari setengah jam milih baju ini. Yang kemarin 2 jam ya dapat itu. Ya. Jadi pilihannya ini atau ini atau ini atau ini. Nah, di dalam hal rancangan penelitian itu ada 9 trade off. Kalau istri saya hanya saya beri 3 trade off aja. Ya, untuk rancangan penelitian ada 9 trade off. Ya, ini jenisnya. Mulai dari pendekatan. Pendekatan ini nanti ada kuantitatif, ada kualitatif. Perlakuan, ada perlakuan atau tidak ada perlakuan. Kalau ada perlakuan itu namanya eksperimental. Kalau tidak ada perlakuan namanya ex post facto. Sumber datanya ada penelitian primer, ada penelitian sekunder. Kalau primer itu data dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Kalau sekunder itu data sudah ada, peneliti tinggal menggunakan. Tujuannya apakah mau deskriptif, ataukah untuk eksplanatif atau analitik. Ya, ada 2 tujuan, pilih yang mana gitu. Tempatnya mau di lapangan atau di laboratorium. Kalau survei tentu nggak bisa di laboratorium, ya. Tapi kalau percobaan tentu harus di laboratorium. Ya, cara pengamatan datanya bagaimana? Mau observasi atau mau tanya jawab? Dilihat saja atau mau tanya jawab? Ya. Dan lingkupnya mau lingkup kecil, studi kasus, atau lingkup besar, studi inferensial. Ya, aplikasinya ini langsung dapat diaplikasikan atau tidak dapat diaplikasikan. Riset dasar atau riset terapan, pure research atau applied research. Gitu. Waktunya 1 waktu atau beberapa waktu, cross-sectional atau longitudinal. Jadi ada pilihan gitu ya. Jadi nanti Fitria kalau mau bikin skripsi di bab 3 metode penelitian, kamu harus rancangan penelitiannya itu. Ya, ya tentu berdasarkan beberapa trade off ini tadi, ya. Jadi ini adalah tentang rancangan penelitian ya. Banyak sekali. Ya, ada 18 rancangan penelitian. Ya seperti di supermarket gitu loh, kan baju itu kan ada mungkin malah lebih dari 20 pilihan itu ya. Ini rancangan penelitian hanya 9 pilihan. Ya, ini berdasarkan pendekatannya. Ada penelitian dengan pendekatan kualitatif, ada pendekatan kuantitatif. Ya. Lalu apa bedanya? Kalau kuantitatif itu lebih dominan deduktifnya. Arah penelitiannya dari rasional menuju ke data empiris, dari hipotesis menuju ke data. Ya, rasional dulu baru empirisnya. Urutannya apa? Ada problem, hadapkan pada teori, ya, rumuskan hipotesis, kemudian diuji secara empiris. Gitu. Kemudian datanya bagaimana? Kalau pada penelitian kuantitatif, datanya kuantitatif dalam bentuk angka-angka. Ya, analisisnya bagaimana? Analisnya harus menggunakan statistik. Tuh. Ya, itu adalah ciri dari penelitian kuantitatif. Ya, saya kira pedoman skripsi yang dianut di Baktiwiyata ini adalah pendekatannya kuantitatif. Ya. Kok saya belum melihat di situ kemungkinan kualitatifnya. Gitu. Nah, kalau kualitatif sebaliknya, ini induktifnya itu lebih dominan. Jadi kalau kita punya masalah, masalah itu tidak dibicarakan teori dulu, kita turun ke lapangan melihat data empiris. Jadi kumpulkan data dulu, dia terjun ke lapangan dulu, maka disebut dengan grounded research, gitu ya. Dari data-data yang diperoleh itu baru dicari rasional yuridisnya seperti apa. Jadi urutannya dari problem, turun ke lapangan, menurunkan data empiris, kemudian baru diteorisasi, kemudian akhirnya akan mendapatkan sebuah hipotesis. Ya, datanya tentu data kualitatif, tidak perlu angka-angka.
Ya, metode analisisnya adalah analisis kuantitatif menggunakan fenomenologi atau menggunakan metode grounded teori dan lain sebagainya. Ya, ini adalah penelitian kualitatif. Ya, tentu jarang sekali ya saya lihat skripsi yang di perpustakaan itu hampir 90%, malah 99% ya, semuanya adalah menggunakan penelitian kuantitatif. Ya, belum ada yang belum yang kualitatif. Tapi sebetulnya ini sangat penting ya, kalau saudara belajar etnofarmasi itu belajarnya harus kualitatif. Ya, tidak bisa etnofarmasi didekati secara kuantitatif, nggak bisa. Itu harus kualitatif. Tanya ke orang-orang di emak-emak, ya, mbah-mbah yang ada di desa-desa, bagaimana itu riwayatnya, sirih itu bisa dipakai untuk ya obat batuk gitu, ya. Itu kita mengumpulkan data empiris dari orang-orang tertentu yang memang ya secara apa otentik ya dia bisa menjawab pertanyaan itu. Ya. Nah, ini lebih detailnya begini. Di quantitative style mengukur fakta secara objektif, ya. Kemudian fokus pada variabel yang ada dalam fenomena penelitian ini. Kemudian validitas dan reliabilitas merupakan kata kunci. Kemudian ini bebas nilai, ya, artinya yang dihasilkan itu tidak tergantung apakah dia Muslim, apakah dia Nasrani, apa dia orang Jawa, apa dia orang Batak, karena tiap-tiap itu tiap-tiap kategori itu kan punya nilai, punya value sendiri. Nah, tapi dalam penelitian kuantitatif itu harus terbebas dari nilai ini. Kemudian tergantung dari konteks. Maka dalam penelitian kuantitatif selalu ada definisi operasional. Apa yang dimaksud dengan penderita TBC? Ya, itu tidak dilihat konteksnya, apakah itu dari suku apa, dia ya dari keluarga miskin atau keluarga kaya, dan lain tidak. Pokoknya yang dimaksud penderita TBC adalah kriterianya ini. Ya, tidak tergantung dari konteksnya. Kemudian, biasanya penelitian kuantitatif itu menggunakan banyak kasus. Jadi kalau survei itu tidak bisa hanya satu orang, dua orang ya, harus lebih banyak orang. Ya. Ini adalah ciri-ciri dari penelitian kuantitatif. Sebaliknya kalau kualitatif, ya, analisisnya menggunakan analisis statistik. Maka kalau ditanya apa peranan dari statistik, ya untuk analisis data pada penelitian kuantitatif gitu. Ya, kemudian kalau di kualitatif ya ini membangun makna atas fakta. Ya, fokus pada interaksi dan proses di dalam fenomena yang diteliti. Ya, keunikan atau keaslian dan kedalaman itu merupakan kata kunci. Ya, nilai hadir secara eksplisit dan tergantung dari konteksnya. Ya, penelitian kualitatif ini barangkali kalau misalnya saudara ingin meneliti tentang penderita AIDS, gitu ya, itu betul-betul harus saudara membangun makna atas narasi yang disampaikan oleh penderita itu. Ya, kemudian fokus pada interaksi dan proses bagaimana interaksi Anda dengan teman-teman Anda, bagaimana prosesnya sampai Anda menderita HIV itu, ya, dan yang memberikan apa itu informasi yang betul autentik yang dia mengalami sendiri begitu, ya. Nah, tentu nilai ini hadir secara eksplisit kalau penelitinya orang Jawa Muslim, ya, tentang AIDS itu kan ada ajarannya ya, sehingga itu nanti masuk di dalam kesimpulan juga gitu ya, karena di sini peneliti sekaligus sebagai instrumen penelitiannya. Ya, kemudian sedikit kasus ya, ini biasanya cukup 3-4 orang, tidak perlu harus ratusan orang gitu ya, karena ini perlu pendalaman yang sangat ya, kadang-kadang kita harus melakukan fokus group discussion, kita harus partisipasi, mungkin kita harus tinggal di rumah penderita itu supaya tahu persis bagaimana perilaku sehari-harinya. Ya, itu adalah penelitian kualitatif, sangat berat ya penelitian kualitatif ini. Nah, analisisnya tentu tidak menggunakan statistik ya, ini menggunakan berbagai metode
pengimpulan. Nah, tapi pada hakikatnya, ya, basically we trying to see the same thing. Penelitian kuantitatif dan kualitatif bisa menjawab masalah yang sama, hanya pendekatannya yang berbeda. Misalnya, kalau ditanya sekarang jam berapa, ya orang kuantitatif tentu lihat jam, lihat angkanya, gitu. Yang digital ya digit pertama itu menunjukkan jam, digit kedua itu menunjukkan menit, digit ketiga itu untuk detik. Kalau jam yang mengatakan sekarang jam berapa, ya kalau 3:00 ya orang kuantitatif dengan gagah berani mengatakan sekarang jam 3 tepat. Tapi orang kualitatif juga bisa menjawab, ya, tapi dia tidak perlu angka. Dia pengen tahu aja, ya jarum jamnya. Mana panjang, mana pendek, mana atas, mana bawah, mana kiri, mana kanan. Kualitatif. Kalau jarum panjang tepat menunjuk ke atas dan jarum pendek menunjuk tepat ke kanan, maka orang kualitatif pun bisa mengatakan bahwa jam sekarang adalah jam 3 tepat. Ya, jadi mohon nanti kalau saudara ketemu dengan teman-teman dari disiplin ilmu lain ya yang melakukan penelitian kualitatif, ya jangan menganggap itu tidak berkualitas, itu sama ya, sama. Karena apa? Penelitian kualitatif dan kuantitatif ini saling melengkapi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, bukan sesuatu yang diametral, satu sebelah kiri, sebelah kanan, atau arah selatan, bukan begitu. Ya. Sehingga di farmasi pun sebetulnya penelitian kualitatif sangat penting ya. Ya, jadi misalnya kita bicara tentang jamu itu nggak bisa didekati dengan penelitian kuantitatif, itu harus digali betul-betul ya bagaimana jamu ya yang digunakan oleh para nenek-nenek moyang kita ya, ya parem gitu misalnya ya. Itu kan kalau sudah kita tahu bagaimana apa bahannya, bagaimana komposisinya, itu bisa dianggap menjadi penelitian kuantitatif untuk dilakukan analisis kandungannya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi itu harus saling melengkapi ya. Sekarang obat generik ya, kenapa dokter tidak mau menulis obat generik? Nah, itu nggak bisa didekati dengan kuantitatif, itu harus kualitatif. Ditanya, why, mengapa tidak mau menulis obat generik gitu? Ya sehingga obat generik nggak laku, gitu ya. Terpaksa apotekernya harus nanya pada dokternya, dok, ini boleh nggak diganti dengan generik gitu? Ya itu nggak bisa dijelaskan dengan kuantitatif, itu harus dijelaskan kuantitatif. Ya. Ini adalah tentang pendekatan kualitatif kuantitatif. Nah, kemudian tujuannya ada penelitian deskriptif, ya, ada penelitian eksplanatif atau penelitian analitis, ya, analitis, ya. Deskriptif itu hasilnya jawaban dari what, when, who, where, how much, ya. Tidak ada analisis hubungan antar variabel. Ya, kemudian tidak ada variabel bebas, tidak ada variabel tergantung, sehingga penelitian deskriptif tidak perlu ada hipotesis. Jadi hipotesis itu hanya tidak digunakan pada penelitian deskriptif. Begitu saudara mengatakan penelitian saya adalah penelitian deskriptif, tentu kalau saudara ditanya mana hipotesisnya, loh, penelitian deskriptif tidak perlu hipotesis karena saya hanya tahu ingin tahu who, where, what, when, dan how much. Seperti validasi metode. Validasi metode itu hanya mencari ya, ya validitasnya, reliabilitasnya, presisinya, dan lain itu. Itu how much. Jadi tidak perlu ada hipotesisnya gitu. Nah, sebaliknya kalau penelitian eksplanatif atau penelitian analitis atau penelitian korelasional ya, kausalitas hubungan sebab akibat. Hasilnya adalah jawaban dari why. Mengapa? Bagaimana pengaruh infus daun jawar terhadap penurunan kadar gula darah kelinci gitu. Nah, itu eksplanatif. Ya, hasilnya adalah jawaban dari bagaimana. Ada analisis hubungan komparasi antara variabel independen, variabel bebas, dan variabel dependen tergantungnya.
Statistiknya di sini statistik induktif inferensial, jadi tidak hanya statistik deskriptif. Kalau statistik deskriptif itu hanya menghitung standar deviasinya berapa, standar errornya berapa, ya modusnya, mediannya, gitu ya. Nanti di statistik saudara akan diajari ya, statistik deskriptif dan akan diajari juga statistik induktif atau inferensial. Tuh, ya. Ini adalah berdasarkan tujuan. Wah, ini baru angka 2 ya, padahal tadi sampai angka 9 ya. Ya nanti kalau nggak nyampe, tolong dibaca di buku saya. Nah, kemudian berdasarkan lingkupnya, ada case study, ada inference tadi, ya, studi kasus. Objeknya satu, tertentu, arah kajiannya mendalam, kesimpulannya berlaku untuk kasus yang diteliti. Misalnya saudara melakukan pola penggunaan antibiotika di puskesmas Wates gitu. Ya, saudara di sana meneliti tentang pola penggunaan antibiotikanya sampai mendalam ya, dosisnya, penderitanya, prevensinya dan lain sebagainya. Tentu melalui rekam medik ya. Nah, tentu kesimpulannya itu hanya berlaku untuk puskesmas Wates, tidak berlaku untuk puskesmas yang lain gitu ya, karena ini sifatnya adalah studi kasus. Ya, di dalam skripsi sebetulnya saudara boleh juga melakukan penelitian deskriptif ya, tidak harus inferensial atau analitis gitu, ya. Nah, kalau inferensial objeknya suatu populasi, misalnya saudara ingin meneliti tentang peranan apoteker dalam suatu medikasi di kota Kediri, gitu, ya. Itu artinya nanti yang diteliti adalah apoteker yang bekerja di apotek di kota Kediri. Arah kajiannya meluas, gitu ya, karena di sini namanya eh, penggunaan antibiotika itu ya itu tentu akan sangat berbeda-beda. Nah, kesimpulannya dapat digeneralisasi untuk populasinya. Jadi kalau saudara dari apotek di Kediri, ya nanti kesimpulannya untuk apotek di seluruh Kediri. Ya, walaupun nanti ada samplingnya. Gitu. Ya. Kemudian berikutnya adalah berdasarkan tempat penelitian. Ada penelitian yang dilakukan di laboratorium, ya laboratoris. Ini di laboratorium atau di industri gitu ya. Kondisinya dapat buatan atau tiruan ya. Jadi misalnya saudara melakukan penelitian ya efek dari infus daun jual terhadap penurunan kadar gula di kelinci gitu ya. Nah, itu kondisinya dapat saudara buat. Misalnya kelincinya itu makanannya itu dibuat yang tidak mengandung terlalu banyak mengandung karbohidrat gitu. Ya, kemudian jenis kelaminnya itu dipilih yang jantan saja gitu. Jadi dapat diatur-atur gitu. Ya, sehingga dapat mengendalikan kondisi dari subjek penelitian kita. Jadi bisa dibuat sebuah simulasi gitu. Nah, ada juga penelitian yang dilakukan di lapangan, field study, ya survei misalnya ya di rumah sakit, di apotek, di masyarakat. Tentu kondisinya apa adanya, saudara nggak bisa ngatur-ngatur di sana, ya tidak dapat mengendalikan kondisi lapangan. Sehingga disitulah sebetulnya kelemahan dari penelitian lapangan ini kadang-kadang tidak bisa menyimpulkan tentang hubungan sebab akibat. Ya, hubungan sebab akibat itu hanya bisa dilakukan di eksperimental di laboratorium. Ya, dan waktu pengumpulan data ada yang longitudinal, ada yang cross seksional. Jadi longitudinal ini populasi yang sama diamati dalam periode tertentu atau time series, misalnya bulan Januari, Februari, Maret, April sampai Juni begitu. Ya. Perspektif ini bisa meneliti masa lampau dan juga bisa meneliti yang akan datang gitu. Ya, ini cocok untuk penelitian yang sifatnya analitis. Kalau cross seksional itu beberapa populasi diamati pada satu waktu yang sama.
ya, once time, hanya sekali, bulan Juni saja. Bulan-bulan yang lain ya diamati. Gitu ya. Nah, ini beberapa proses yang pada satu waktu yang sama. Cocok untuk penelitian deskriptif, ya, tidak cocok untuk penelitian analitis. Ya, ini adalah bidangnya yang original dan yang cross section. Dan cara pengumpulan datanya, ada yang observasi, ada yang komunikasi. Kalau observasi itu dilakukan pengamatan atas perilaku atau kinerja subjek atau objek penelitian. Ya, ini bisa partisipatif, non partisipatif. Misalnya, saudara ingin meneliti perilaku ibu-ibu waktu membeli eh, sabun misalnya. Ya, nah, saudara bisa berdiri aja di stand sabun di Indomaret atau di mana gitu. Lalu saudara lihat ibu itu memilih sabunnya merek apa gitu, ya. Saudara catat gitu, ya. Nah, tentu di sini eh, saudara bisa melihat juga tidak langsung di lapangan, tapi bisa lihat di CCTV-nya gitu ya, di rekaman CCTV gitu. Jadi saudara tidak partisipatif di situ, tapi saudara non partisipatif. Gitu. Ini adalah penelitian observasi. Tapi ada juga penelitian yang menggunakan komunikasi, dilakukan dengan cara komunikasi melalui kuesioner atau wawancara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Inilah yang nanti akan kita sebut dengan perancangan penelitian survei. Ya, kemudian nanti ada waktu saya akan menjelaskan tentang penelitian survei. Ya. Ya. Dan ada perlakuan atau tidak ada perlakuan. Ya. Kalau ada eksperimental, ada ex post facto. Kalau eksperimental itu peneliti memberikan perlakuan kepada subjek, memberikan intervensi kepada subjek. Peneliti dapat mengatur, mengendalikan variabel-variabel eksperimennya. Ya, dapat secara tegas menyatakan hubungan sebab akibat. Ya, jadi misalnya saudara melakukan penelitian eksperimental, ya, bagaimana pengaruh infus daun juar terhadap penurunan kadar gula darah di kelinci, gitu, ya. Itu saudara bisa atur variabel-variabelnya sehingga nanti kesimpulannya itu memang infus daun juar itulah yang bisa menurunkan kadar gula darah di kelinci. Ya, nah, kalau ex post facto ini peneliti tidak memberikan perlakuan kepada subjek atau objeknya. Peneliti tidak dapat mengatur variabel-variabelnya. Peneliti itu hanya mengamati kejadian yang sudah terjadi. Itulah yang dinamakan ex post facto. Jadi faktonya itu sudah expose, sudah terjadi. Tinggal mengamati apa yang terjadi. Tentu di sini sulit menyatakan hubungan sebab akibat. Ya, karena apa? Ada confounding variabel, variabel ikutan yang tidak bisa kita kendalikan. Ya, si nanti di belakang aja beri contoh ya tentang penelitian ex post facto ini. Yang kedelapan adalah sumber datanya. Ya, ada penelitian primer, ada penelitian sekunder. Kalau penelitian primer, data itu dikumpulkan, dihitung, diolah sendiri oleh peneliti. Jadi pada waktu penelitian dimulai, data itu belum ada. Kualitas data terjamin, ya, up to date, karena dirancang pada waktu itu juga, dikumpulkan pada waktu itu juga. Ya, tentu data yang diperoleh ini sesuai dengan tujuan dan keperluan dari penelitian. Ya, ini adalah penelitian primer. Kemudian ada penelitian sekunder. Ya, data dikumpulkan, diolah oleh pihak lain. Ya, datanya sudah ada. Kualitas data ini perlu recek. Ya, sering tidak sesuai dengan tujuan atau keperluan karena waktu, satuan, dan settingnya tidak sesuai. Ya, jadi saudara misalnya menggunakan penelitian menggunakan rekam medik, ya, rekam medik di rumah sakit itu. Ini dikumpulkan oleh pihak rumah sakit. Datanya sudah ada, saudara tinggal copy aja.
Ya, tentu kualitas datanya ini perlu dicek gitu ya. Apa betul ini penulisannya seperti ini, angkanya seperti ini, itu dicek ya. Kemudian kadang-kadang itu sering tidak sesuai dengan tujuannya karena waktunya. Misalnya saya butuh datanya itu harian gitu. Ternyata di rekam medik itu nggak harian, jadi mingguan gitu. Jadi jangan cocok itu waktunya gitu ya. Jadi juga mungkin settingnya kan berbeda. Tujuan penelitian saudara kan tidak sama dengan tujuan rumah sakit di dalam rekam medik itu. Itu yang memungkinkan kelemahan dari penelitian sekunder ini. Tapi memang penelitian sekunder ini yang paling cepat, yang paling murah, ya, dan tentu ini yang paling apa bisa diakses lah begitu. Ya, ini adalah penelitian primer dan sekunder. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang terakhir itu adalah dari segi aplikasinya. Ada pure research, ada applied research atau action research, ya, penelitian dasar dan penelitian terapan. Penelitian dasar itu temuannya temuan teoritis, belum dapat diterapkan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Ini berupa verifikasi atau pengembangan model teori atau konsep teori yang sudah ada. Permasalahan berangkat dari permasalahan teoritis, ya. Metodologinya disusun lengkap sesuai dengan sistematika metode ilmiah yang tadi sudah saya sebutkan. Pada penelitian terapan, ini temuannya adalah aplikatif, sudah dapat diterapkan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Teori hanya digunakan untuk memberikan pembenaran atas aplikasi yang ditemukan tadi. Permasalahan berangkat dari kebutuhan sehari-hari, ya, dan metodologinya lebih sederhana, ya, lebih fleksibel. Sebagai contoh, saudara, saya pernah membimbing seorang mahasiswa, ya, yang meneliti, ya, dalam bentuk applied research atau action research itu adalah rumah sakit itu menghadapi persoalan pasien-pasiennya itu nggak mau beli obat di apotek rumah sakit. Ya, sehingga mereka beli obatnya itu di luar. Karena di luar apotek itu, di jalan seberang itu banyak sekali apotek gitu. Ya, sehingga rumah sakit itu rugi. Gitu. Karena apa? Mohon maaf ya, 50% keuntungan rumah sakit itu dari obat. Ya. Nah, kalau pasiennya nggak mau beli obat, wah, rumah sakitnya bisa bangkrut gitu. Lalu ada mahasiswa diminta untuk meneliti bagaimana caranya supaya, ya, eh, mereka itu, para pasien itu mau apa, membeli obat di rumah sakit itu, ya. Nah, itu permasalahannya sudah permasalahan teknis, permasalahan manajemen gitu ya, jadi bukan permasalahan teoritis gitu. Itu persoalan yang sehari-hari dihadapi. Nah, itu diteliti bagaimana caranya untuk meningkatkan itu. Dan memang hasilnya, ya, berdasarkan hasil wawancara, hasil ini dan lain sebagainya, ya, itu ternyata ada beberapa yang harus diperbaiki. Misalnya, ya, apoteknya itu kalau bisa itu disediakan di setiap lantai. Kalau rumah sakitnya 4 lantai, ya di lantai 1 ada apoteknya, lantai 2 ada apoteknya, lantai 3. Sehingga mereka itu juga harus turun ke lantai 1, antri berderet-deret gitu. Juga kenyamanannya gitu ya. Jadi kalau apoteknya 1 di bawah itu, ya, itu ruangannya itu di dalam, kemudian ada pintu seperti pintu penjara itu ya. Jadi orang yang ngintip dari lubang itu, menyerahkan resep dari lubang itu nggak nyaman nih bagi para penderita. Yang namanya penderita, misalnya pelanggar ini kan harus sebagai raja, harus dikasih tempat duduk yang nyaman, ya. Barangkali di situ ada televisinya, ada koran yang barangkali sampai menunggu. Itu segera setelah itu dilakukan, itu luar biasa hasilnya. Ya, ini dilakukan di, mohon maaf ya, saya sebut saja rumah sakitnya, Rumah Sakit Undaan di Surabaya ya. Saya kebetulan yang membimbing salah seorang eh, dokter yang bekerja di rumah sakit itu, topiknya adalah peningkatan pelayanan obat di rumah sakit. Ya, itu menggunakan sebuah action research itu.
Metodologinya sederhana, di situ tidak ada hipotesis, tidak ada apa gitu. Jadi betul-betul yang dilakukan itu, yang diinginkan itu, dihipotesiskan itu dilakukan gitu. Ya, ini adalah yang disebut dengan penelitian aplikatif. Ya. Nah, saudara, ini tentang penelitian kuantitatif ya. Jadi berdasarkan teknik pengumpulan datanya itu ada yang reaktif, artinya diintervensi dulu, baru akan timbul respon. Ini ada penelitian eksperimental, ada penelitian action research ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang non intervensi, ini bisa penelitian observasional atau ex post facto, bisa berupa sebuah penelitian survei. Kemudian ada dokumen, konten, atau analisis. Jadi saudara kalau melakukan penelitian tentang rekam medik, ya ini adalah penelitian non praktik. Artinya saudara tidak perlu memberikan perlakuan apapun. Kemudian menggunakan existing statistik melalui sebuah meta-analisis. Ya, ini adalah rancangan penelitian kuantitatif yang biasanya dilakukan di bidang kesehatan. Ya, ini adalah yang disebut dengan penelitian ex post facto atau penelitian operasional. Ya. Ini adalah sebuah penelitian yang mencoba mencari hubungan antara suatu kausa dengan suatu efek, input dengan outputnya, ya, kausa dengan efeknya. Itu bisa dijalankan menggunakan dua pendekatan. Yang pertama adalah kita mulai dari kausanya, kemudian kita teliti bagaimana efeknya. Atau kita mulai dari, ini disebut dengan penelitian kohort. Ya. Atau kita mulai dari efek dulu, ya, kemudian kita cari apa kausanya. Ini yang disebut dengan penelitian Trohawk atau yang lebih terkenal dengan case study, gitu ya, Trohawk. Nah, jadi kalau Trohawk, ya sekali lagi, ya itu dari misalnya kita ingin tahu apakah ada hubungan antara penggunaan PKB dengan terjadinya kasus hipertensi. Ya, kalau kohort itu dimulai dari penderita PKB, nanti di masa depan apakah terjadi hipertensi. Kalau Trohawk sekarang ini ibu-ibu dilihat tensinya, kalau dia hipertensi, kemudian ditanya apakah di masa lalu menggunakan PKB atau tidak, gitu ya. Jadi ini adalah bedanya antara Trohawk dan kohort. Ini seperti bahasa Malang gitu ya. Ya, nalam itu kan, kerang alam itu kan arek Malang gitu ya. Jadi kayak ini dibalik gitu ya. Orang Amerika meniru bahasa Malang gitu ya. Jadi kohort kalau dibalik menjadi Trohawk gitu ya. Ya, arek itu orang Malang bilangnya kerang gitu ya. Ini ada orang Malang nggak ini? Fitri ada dari mana? Fit, kamu dari mana? Dari Mojokerto, Bro. Oh, Jokerto. Ini siapa yang orang Malang ya? Yang bisa bahasa walian gitu ya. Oh, kalau orang anak-anak Malang kan kalau ngomong dibalik-balik gitu ya. Otos itu soto gitu ya. Makan otos gitu. Oh, makan soto gitu ya. Mereka dibalik. Ini sama orang Amerika juga berubah dengan bahasa Malang. Kohort dibalik jadi trohok. Ya. Jadi misalnya kita ingin mencari hubungan antara uh, pemakaian PKB dengan terjadinya kasus hipertensi. Nah, jadi kalau kohort seperti ini, ibu-ibu calon akseptor KB yang datang di puskesmas atau di posyandu atau dimanapun di pelayanan kesehatan, nanti oleh dokter akan diberikan keputusan boleh menggunakan PKB. Tapi ada ibu-ibu yang tidak boleh menggunakan PKB, dia harus menggunakan metode yang lain, misalnya menggunakan ya, spiral atau gitu. Berarti dia menggunakan non PKB. Nah, kemudian 2 tahun yang akan datang, ya itu yang menggunakan PKB itu dilihat tensinya. Ternyata ada yang menjadi hipertensi, jumlahnya A orang. Tapi ada juga yang tidak hipertensi, non hipertensi, jumlahnya B. Gitu. Yang non PKB itu juga 2 tahun kemudian diperiksa. Ternyata ada yang menjadi hipertensi, jumlahnya C orang, dan ada juga yang non
hipertensi, jumlahnya D. Nah, dari data A, B, C, D ini nanti akan bisa disimpulkan apa betul ada hubungan antara pemakaian PKB dengan hipertensi. Ya, ya. Jadi di sini presentatif ini kita mulai dari kausalnya pemakaian PKB dan non PKB. Kemudian di filter type kita lihat outputnya. Ada hipertensi atau tidak ada hipertensi. Ya, ini disebut dengan prospective study atau disebut juga dengan penelitian ke depan, gitu. Forward study. Ya, nanti hasilnya seperti ini. Yang PKB jadi hipertensi banyaknya A orang. Yang PKB yang non hipertensi jumlahnya B. Yang PKB jumlahnya A plus B. Yang non PKB yang jadi hipertensi C orang dan non ini adalah D. Jumlahnya CD. Dan totalnya yang hipertensi adalah A ditambah C, yang non hipertensi B ditambah D. Jumlahnya adalah N. Ya. Nah, dari sini nanti akan dihitung menggunakan analisis relative risk, yaitu singkatan dari ORR. A kali C ditambah D dibagi dengan C kali A tambah B. Atau kalau pakai statistik, nanti diajari pakai C square. Ya, C square. Nah, nanti akan kelihatan kalau relative risk-nya lebih dari satu artinya ada hubungan antara pemakaian PKB dengan terjadinya hipertensi. Ya, kalau harga RR-nya kurang dari satu, itu kesimpulannya tidak ada hubungan antara pemakaian PKB dengan terjadi hipertensi. Tapi sekali lagi, saudara, kesimpulan ini tidak menyimpulkan sebab akibat, karena ini bukan penelitian eksperimental. Penelitian eksperimental seperti ini tidak bisa menyimpulkan hubungan sebab akibat. Jadi tidak boleh dikatakan bahwa PKB menyebabkan hipertensi. Karena apa? Hipertensi ini adalah multifaktor. Orang hipertensi itu dari bermacam-macam faktor. Ya misalnya ibu-ibu ya, anaknya nakal, kena narkoba, ibunya stres jadi hipertensi gitu, tapi bukan karena PKB-nya, karena kelakuan anaknya gitu ya. Tapi saya yakin ya, anak-anakku terus saya nggak ada lah yang bikin stres ibunya gitu ya. Ya hormati ibunya ya. Nah, jadi ini adalah, jadi tidak bisa menyebabkan hubungan PKB. Seperti merokok. Merokok itu akan menyebabkan terjadinya kelainan jantung. Itu tidak pernah ada eksperimennya. Ya, sehingga apa? Di Amerika pun tidak ada larangan merokok. Dan di iklan pun itu hanya dituliskan tentang bahaya merokok. Tidak pernah ada iklan yang mengatakan merokok itu akan menyebabkan terjadinya penyakit jantung, ya, dan lain sebagainya. Karena memang ini keterbatasan dari penelitian yang sifatnya sewaktu-waktu. Ya, kemudian sekarang yang PROHOP atau sering disebut dengan case control study. Jadi asesor KB yang orang-orang yang sudah ber-KB itu suatu ketika meriksa ternyata ada yang hipertensi, ada yang non hipertensi. Yang hipertensi ini ditanya, Bu, apa Ibu 2 tahun terakhir menggunakan PKB? Oh iya, saya memang menggunakan PKB. Tapi yang hipertensi hari ini, ternyata waktu ditanya, apa itu menggunakan PKB? Enggak, saya enggak pernah pakai PKB. Begitu. Yang non hipertensi juga ditanya, di 2 tahun terakhir apa Ibu menggunakan PKB? Iya, saya menggunakan PKB. Tapi ada juga yang mengatakan dia tidak menggunakan PKB. Jadi dimulai dari persentai case-nya, kasusnya, hipertensi, non-hipertensi, kemudian di masa lampaunya, kemudian ditanya, ya pascanya ditanya bagaimana, apakah menggunakan atau tidak menggunakan PKB. Ya.
Ini adalah pendekatan yang disebut dengan pendekatan True Hop atau Case Control Study. Nanti hasilnya juga sama dengan tadi. Ya. Ternyata yang PKB, yang hipertensi sebanyak A, non PKB C. Ya. Yang PKB yang menggunakan PKB di masa lalunya non hipertensi dan seterusnya, maka nanti akan bisa dianalisis ya dengan uji chi-square juga atau ditarik odds rasionya. Kalau tadi relative risk, sekarang disebut dengan odds ratio. A kali D dibagi BC atau uji chi-square. Nanti akan terlihat apakah PKB ya itu mempunyai risiko terjadinya hipertensi. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah penelitian eksperimental. Penelitian eksperimental ini ya kalau eh, subjeknya manusia itu tidak boleh disebut dengan eksperimen, ya. Disebut dengan clinical trial. Gitu. Ini adalah sebuah bentuk clinical trial, eksperimen dengan subjeknya manusia. Jadi ada general population, misalnya penderita TBC. Ini adalah general population. Ya. Kemudian dari sini nanti ditentukan ya kriteria inklusinya siapa yang dimaksud dengan penderita TBC. Itu ada kriterianya dan dia memenuhi syarat kriteria itu. Kemudian ada eksklusif kriteria. Ini adalah sebetulnya dia memenuhi syarat, tapi dengan pengobatan ini mungkin dia akan terjadi alergi, maka dia dikeluarkan, tidak akan dimasukkan di dalam percobaan ini. Ya, nah barulah nanti akan didapatkan populasi targetnya. Ya, penderita yang sudah memenuhi persyaratan inklusi dan persyaratan eksklusinya. Nah, kemudian kelompok ini dibagi menjadi dua kelompok secara acak, dibagi secara random, ya tidak boleh pilih kasih. Ya, yang cantik-cantik dikumpulkan, yang cantik-cantik, yang jelek-jelek dikumpulkan, yang jelek enggak ya, enggak boleh begitu, ya. Mesti harus yang diacak. Nanti akan ada berbagai macam metode randomisasi. Nanti kelompok pertama itu disebut dengan kelompok pengakuan. Tapi sebetulnya sebelumnya diberi perkawan harus kita lakukan pretest dulu, ya di pretest dulu, ya dilakukan pengukuran awal. Kemudian kelompok yang kedua kita sebut juga kelompok kontrol. Ini pun juga dilakukan pretest kelompok kontrol. Ya hasilnya adalah O1 untuk pelakuan, K O1K ini untuk kelompok kontrol. Kemudian barulah di sini nanti diberi perlakuan. Ya, diberi perlakuan P plus, hasilnya nanti diamati post test dari kelompok perlakuan, dan di sini diberikan placebo, ya, diberikan placebo. Ya. Kemudian juga dilakukan pengukuran akhirnya, dilakukan pretestnya. Nah, dari hasil ini nanti akan bisa disimpulkan apakah perlakuan itu bisa menyebabkan efek. Ya. Jadi pretestnya O1, post testnya O2 untuk perlakuan. Kontrol juga begitu, ada O1 kontrol, ada O2 kontrol, post test kontrol. Adiaksa, Adiaksa kelihatan ganteng sekali di kameranya. Belakang itu gambar apa Adiaksa? Bisa dengar Adiaksa? Loh? Loh, mana kok hilang? Hadir Bapak. Oh ya, ayo Mas Adiaksa, kira-kira bagaimana menyimpulkannya perlakuan itu ada efek?
Ya, tidak diberlakukan O1K, O2K setelah yang mendapat perlakuan O1P, O2P gitu. Gimana tahunya bahwa perlakuan itu punya efek positif? Sebentar Bapak. Oh, apa yang kita harus bandingkan? Coba kamu lihat di ChatGPT itu, ada nggak jawabannya? Itu tuh biasanya Nah, gimana? Apa dibandingkan apa? Siapa bisa bantu Adi Aksa? Udah, Adi Aksa. Eh, yang dibandingkan adalah hasil proses antara kelompok perlakuan P dengan kelompok kontrol K. Jadi O2P dikurangi O1P dibandingkan dengan O2K dikurangi O1K gitu ya. Ya karena di sini ada kelompok kontrol. Jadi nggak bisa kita bandingkan O1P dengan O2P saja. Karena harus diperhatikan juga kontrol. Mungkin kontrol juga ada efeknya, tapi mungkin tidak sehebat kelompok perlakuan gitu. Ya, jadi O2P dikurangi O1P dibandingkan dengan O2K dikurangi O1K. Ya, ini yang disebut dengan ya penelitian yang disebut dengan pre-post design ya. Nanti akan ada bentuk-bentuk yang lain. Ya, tadi sudah saya sebutkan penelitian eksperimental untuk peneliti memberikan perlakuan. Kemudian efek dari perlakuan nanti akan diteliti. Fenomena yang diteliti ada setelah ada perlakuan. Dapat dilakukan pengendalian variabel, ya, dapat menguji hubungan kausalitas dan peranan randomisasi, replikasi, dan kontrol ini atau pembanding ini sangat diperlukan. Ya. Nah, kemudian nanti akan ada apa itu disebut dengan replikasi. Ya. Perlakuan atau prosedur atau kondisi yang efeknya akan diukur untuk dibandingkan dengan perlakuan yang lain. Ya. Ini dilakukan ya, terhadap seluruh objeknya. Ya, jadi perlakuan itu bisa bahan macam bahannya, macam intervensinya, kadar obatnya, variasi kondisinya, dan sebagainya. Ya. Jadi unit analisis ini berbeda dengan unit eksperimen. Ya. Replikasi itu banyaknya unit eksperimen yang mendapat perlakuan yang sama. Ya, jadi misalnya saudara ingin melakukan penelitian eksperimen pengaruh infus daun jawa terhadap penurunan kadar gula kelinci, maka kelincinya itu harus direplikasi, tidak satu jumlahnya.
Jangan satu kelinci tapi pengambilan darahnya berkali-kali, itu bukan replikasi namanya. Replikasi itu adalah banyaknya kelinci, banyaknya yang nanti diambil darahnya itu, bukan pengambilan darahnya. Itu tolong dibedakan ya, kadang-kadang ini salah dalam percobaan ya. Fungsinya ini adalah untuk memperkirakan eksperimen error, ya, untuk meningkatkan presisi generalisasi dan juga untuk meningkatkan ya validitas dari hasil penelitian itu. Ya. Dan randomisasi, kenapa harus diacak, harus dilotre ya, siapa yang menjadi kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Ya. Jadi di sini harus probabilitas yang sama untuk mendapat perlakuan atau menjadi kontrol. Ya, jadi tidak boleh pilih kasih gitu yang buruk-buruk dijadikan perlakuan, yang bagus-bagus jadikan kontrol. Ya, jangan begitu ya, tidak boleh, harus dilakukan untuk mencegah validitas eksternal. Nah, randomisasi itu kalau dalam literatur ya ada yang disebut dengan FAIR, tadi lotre genap ganjil gitu. Tapi ada juga yang menggunakan teknik yang disebut dengan excellent randomization. Ya, ini ada dalam beberapa literatur clinical trial, biasanya yang dicari adalah excellent randomization. Ya. Kadang-kadang kita ini juga akan mengalami kendala ya, karena randomisasi ini tidak mudah, mudah diomongkan, mudah dikuliahkan, tapi kenyataannya itu juga susah ya. Jadi ini harus betul-betul dicari mitigasi risikonya dengan menggunakan ya incompletely randomization dengan metode matching. Gitu. Nah, kemudian kontrol. Ya. Ada dua terminologi, ada istilah, ada kontrol, ada pembanding. Kalau kontrol itu betul-betul kontrol efeknya nol, ya. Ini tidak punya efek. Jadi kalau infus ya kontrolnya pakai aqua gitu. Karena hasil dari perbandingan dengan kontrol ini menentukan efek mutlak dari sebuah perlakuan. Ya. Nah, kalau pembanding ini efeknya tidak nol. Ya, ini menentukan efek relatif terhadap pembandingnya. Jadi kalau misalnya kita bicara dengan bahan herba yang bisa menurunkan kadar kolesterol, mungkin barangkali ya pembandingnya itu atorvastatin gitu. Karena atorvastatin itu adalah obat standar untuk menurunkan kadar kolesterol. Jadi ekstrak yang sudah dapatkan itu dibandingkan dengan atorvastatin gitu. Ya. Nah, sehingga di sini syaratnya memang harus ada multiparameter force and dynamic antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol atau pembanding ini. Jadi betul-betul antara kelompok kontrol dan kelompok pembanding itu homogen, sama homogennya gitu ya dengan berbagai parameter tadi. Nah, dalam eksperimen itu ada eh, syaratnya ya, ada disebut dengan validitas internal. Apa itu validitas internal? Ini adalah jawaban atas pertanyaan. Apa betul perlakuan itu benar-benar memberikan efek? Nah, jaminannya apa? Jaminannya kalau di dalam eksperimen itu ada kelompok kontrol atau pembanding dan ada replikasi. Itu jaminannya. Kalau itu dilakukan, ya kita bisa memastikan bahwa perlakuan itulah yang menyebabkan efek. Ada yang disebut dengan validitas eksternal. Jawaban atas pertanyaan, apakah hasil eksperimen ini dapat digeneralisasi kepada populasinya? Itu ada jaminannya kalau sekali lagi ada randomisasi, 2 kali randomisasi. Randomisasi untuk memilih target dan randomisasi untuk membedakan kelompok kontrol dan kelompok pelak. Ya, sekali lagi saudara, rancangan eksperimen ini ada bermacam-macam ya, ada pra eksperimen, ada quasi eksperimen, ada true eksperimen. Ya. Nah, tergantung dari pemenuhan, replikasi, randomisasi, adanya kontrol atau pembanding.
Kalau di situ ada replikasi saja, tapi tidak ada kontrol, itu bukan eksperimen. Ya, itu lawannya pra-eksperimen. Ya. Nah ini itu eksperimen. Ya, ini sudah memenuhi 3 prinsip randomisasi, replikasi, dan ada kontrol. Macamnya ada pre-test, post-test, control group comparison, ada post-test only control group comparison, ada the Solomon for group comparison, ya, ini ada factorial design dan lain sebagainya. Saya tidak perlu terangkan satu persatu ya. Nanti tolong cari di Gemini AI ya, contoh-contohnya dari macam-macam ini ya, dan saudara bisa baca di buku saya. Ya, banyak sekali ya. Nah, kalau eksperimen itu objeknya manusia, maka tidak boleh disebut dengan eksperimen ya, harus disebut dengan clinical trial. Nah, kalau saudara nanti dilibatkan dalam clinical trial, saudara harus tahu bahwa dalam clinical trial itu harus ada informed consent, ada objektivitas, ada single blind, ada double blind, ada triple blind, ada randomisasi, ada fair, ada group, ada excellent. Ya kalau excellent itu pakai Bernoulli block. Ya. Nah, ada kuasi eksperimental. Ini tidak penuh, tapi sudah mendekati true. Macamnya ada non-random control group pretest protest design. Ya, ini yang dilakukan oleh Bu Umul ya. Bu Umul itu melakukan non-random control group pretest proses ini ya. Kemudian ada time series eksperimen, ada equivalent time sample design dan lain sebagainya. Nah, sekarang yang terakhir statistik ya, di statistik. Pengertian dan peranan statistik. Tadi sudah saya sebutkan. Ini adalah tulisan dari Bernard Ousley dalam bukunya Statistic and Research ya. Statistik itu adalah ilmu yang berperanan dalam menyediakan seperangkat tool ya, seperangkat alat untuk memandu peneliti dalam hal ya pengumpulan data dan meringkas data. Ya misalnya tabulasi, grafik-grafik itu adalah meringkas data. Kemudian mengukur pemusatan dan penyebaran data. Misalnya saudara mencari harga rata-rata, mencari harga median, harga modus, saudara menghitung standar deviasi, saudara menghitung varian, dan lain sebagainya. Koefisien varian itu mengukur pemusatan dan penyebaran data. Dan meramalkan besaran data parameter populasi. Jadi misalnya dengan statistik saudara bisa meramalkan berapa pengeluaran untuk beli obat keluarga di Kabupaten Kediri gitu ya. Itu ada statistiknya ya. Kemudian menguji hipotesis tentu tadi ya, kalau saudara ingin tahu ya apakah perlakuan itu memberikan efek, nanti saudara bisa menggunakan statistik ya, baik kemudian pengujian hubungan atau perbandingan antar data antar dua atau lebih variabel. Ya, ada uji komparasi, ada uji korelasi, regresi, ANOVA, uji T, MANOVA, and so on and so on. Nanti setelah UTS nanti kita mau bicara statistik. Ya. Nah, tapi ada pesan dari Tuan Bernard ya, penulis buku statistik yang disebut. Learning a method of statistics is easy, but learning when and where to use them is not easy. Apalagi saudara sekarang disediakan aplikasi, ada SPSS, ada PLS, ada SAM. Lalu mana yang mau digunakan? Itu yang perlu dipelajari. Itu yang susah. Itu kapan menggunakan ANOVA? Kapan menggunakan UGT? UGT ada dua macam. Ya, parity test, ada multi test. Mana yang mau digunakan? Itu yang susah. Dan itu harus betul-betul ditanamkan, dipelajari betul gitu ya, cara di mana itu digunakan. Kalau ngitungnya gampang, sekarang ini sudah ada program-program komputer yang tidak perlu menghitung-hitung seperti zaman dulu. Ya. Nah, saudara, ini adalah sebetulnya peranan statistik ya. Peranan statistik yang paling besar adalah untuk membangun informasi ilmiah
berdasarkan data dalam bentuk numerik, dan selanjutnya memberikan pengetahuan ilmiah, yaitu pengetahuan yang berbasis data dan argumen yang logis. Jadi saudara, mula-mula kita punya data primer, kemudian mungkin kita lengkapi dengan data sekunder. Dari data primer ini nanti akan didapatkan informasi, ada perbedaan, ada hubungan gitu. Nah, kemudian dari informasi primer dan sekunder itu baru membangun pengetahuan ilmiah. Jadi sebetulnya kalau mau jujur, ya, statistik itu adalah berperanan untuk membangun ilmu pengetahuan. Ya, walaupun kelihatannya cuma bergerak dengan angka-angka gitu ya, tapi kalau itu ditafsirkan mendalam berdasarkan logika teori, itu akan bisa mengembangkan pengetahuan ilmiah. Ya, saya kira sampai sini, saudara. Terima kasih. Semoga sukses. Dan saya stop dulu. Ya, barangkali ada yang mau dikomunikasikan sama Dragon. Sudah lewat waktu. Nah, kalau tidak ada, mohon izin saya akhiri sampai di sini. Ini siapa yang mesti harus saya kirimi materi ini? Mungkin salah satu bisa kirimkan telegram atau apa ini kepada saya. Atau Fitria, ini belum tak sebut namanya. Fit, kamu bisa kirim nama telegrammu ke saya, nanti saya kirim bahannya ya. Fit, tak tunggu ya. Baik, Pak. Baik, Prof. Oke, ya saya akhiri sampai di sini.